misalkan tadi kita berbicara ternyata kondisi ekonomi, daya beli yang lesu, lalu misalkan adanya deflasi, daya beli yang menurun, ini tidak begitu signifikan mempengaruhi kinerja dari Glamshine. Apakah nilai tukar rupiah justru mempengaruhi? Apalagi karena produk-produknya kan dari Korea. Nah, artinya kan ketika nilai rupiah sedang lemah-lemahnya, artinya pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh perusahaan menjadi lebih besar untuk bisa mendapatkan produk. Gimana Mbak Cindy? Kalau aku sih gampang ya, tinggal naikin aja produksinya, MOQ-nya. Dengan begitu kan dapat harga yang rendah. Jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap aku. Berarti dari perusahaan menyiasatinya adalah kuantitinya ditingkatkan. Tapi dari harga dan kualitas apakah ada berusaha penyesuaian juga? Enggak sih, kalau aku kualitas tetap nomor satu ya. Jadi aku segimana dolar lagi naik pun ya, aku tidak pernah menurunkan dari ingredients atau persentase ingredients itu. Tetap yang aku naikin adalah MOQ. Sebenarnya nggak cuma dolar ya, kita berbicara packaging. Tiap tahun baru Cina itu selalu ada kenaikan, bahkan ada 40%. Tapi kita menyiasatinya dengan membeli MOQ yang lebih besar. Gitu sih. Jadi itu udah bisa mengcover semua pengeluaran yang tak terduga begitu ya. Memang range produknya di harga berapa sampai berapa nih untuk Glamshine? Dan ada apa aja produknya? Sebenarnya lebih produknya ada paket basic lebih utama kan, itu paket basic yang utama. Selainnya produk-produk pendamping seperti serum, peeling pad, sunscreen yang memang wajib banget. Karena kan orang percuma ya kalau misalkan kita perawatan apa aja, kita mau plek, kita mau kusam, kita mau jerawat. Kalau nggak pakai sunscreen sama aja bohong. Ya, jadi sunscreen ada banyak sih, ada lipstick juga, kosmetik, ada loose powder gitu. Nah kalau berbicara persaingan, kualitas Glamshine katakanlah terbaik gitu, tetapi dari segi harga banyak yang juga lebih murah, yang juga kualitasnya mungkin tidak berbeda jauh mungkin dengan racikannya sendiri. Nah, bagaimana nih Glamshine bisa menyiasati setiap persaingan yang ada selain berbicara tentang kualitas? Mungkin punya siasat-siasat sendiri. Kalau dari aku setiap brand itu punya keunikan sendiri. Ya, kita selalu fokus kacamata kuda kalau aku bilang. Apa tuh? Kalau fokus kacamata itu adalah fokus dengan apa yang kita punya, bahwa kita ini berprestasi, ya kan? Bahwa kita ini layak untuk dipakai oleh semua orang, mau Indonesia ataupun luar negeri. Makanya kalau misalkan di sekarang persaingan bisnis ya enjoy aja. Yang penting kita bersaing sehat. Kita punya trik sendiri kok, aku rasa semua perusahaan juga punya trik dan strategi marketing sendiri-sendiri. Gitu. Jadi emang fokus sama value dari programnya, dari produknya sendiri aja. Yang penting ya layak aja, barang kita layak nggak untuk dibeli, itu aja untuk digunakan. Itu aja sih. Betul Mbak Cindy. Dan kami juga tahu bahwa Korean Gold Series ini baru diluncurkan tahun lalu dengan teknologi nano emulsion terbaik dari Korea. Teknologi apa itu? Coba dijelaskan. Sebenarnya kan di sini tuh di Korean Gold Series tuh nggak hanya nano emulsion, tapi dia juga ada cisteamin yang memang murni tidak distabilkan. Makanya aku ngambil Korea. Jadi ada beberapa produk yang aku ambil di Korea karena memang Korea mampu, aku akuin gitu kan. Korea mampu kayak cisteamin murni. Sedangkan ini nano emulsion ini memang teknologi yang sangat bagus. Dimana untuk meningkatkan penyerapan ke kulitnya itu lebih maksimal lagi. Karena dia tuh mampu mempenetrasi dan mampu mendropper itu secara maksimal, dan dia itu lebih ke tujuannya. Jadi setiap lapisan kulit itu terpenuhi kebutuhannya sehingga tidak kehilangan air dalam wajah kita. Jadi nggak kering ya. Dan memang day cream kita juga si Korean Gold Series ini sudah mempunyai sertifikat P1 pollution. Sedangkan kita kan sekarang berada di Indonesia yang polusinya luar biasa. Alhamdulillah karena sertifikat itu cuma bisa negara Korea Selatan aja yang mengeluarkan. Gitu. Nah, apa yang membuat penting untuk bisa memiliki teknologi-teknologi ini di skincare-nya Glamshine gitu, di mana yang lain nggak perlu pakai teknologi seperti ini, tetapi tetap juga bisa memberikan kualitas yang sama. Kita harus menaikkan kualitas, itu dia. Tadi kan aku bilang kualitas nomor satu, tapi kualitas itu nggak hanya bertahan di situ, karena perkembangan era kan berbeda-beda. Kita harus terus mengikuti teknologi yang berkembang. Itu sih. Kalau aku kayak liposomal, kayak nano emulsion, enkapsulasi. Kalau enkapsulasi sebelum nano ya.
Jadi dari enkapsulasi aja aku naik ke nano, dari nano aja naik ke liposom kayak gitu sih. Oke, tapi Terus dengan ikutin adanya Korean look gitu ya, yang banyak sekali diimpi-impikan oleh anak muda di Indonesia, sebenarnya bisa nggak sih kita tuh mencapai seperti itu gitu? Kalau tadi kan stigmanya cantik itu harus putih, tetapi sekarang ada juga orang yang menginginkan dirinya seperti memiliki Korean look gitu. Kalau iya itu dia ya, balik lagi ya, Indonesia kadang lebih banyak cantik itu harus putih. Padahal cantik itu dari jiwa yang bersinar. Memang tidak memungkiri wajah itu utama. Iya. Wadah kita, cerminan diri kita ya kan. Tapi sebenarnya cantik itu nggak harus putih. Kok dengan kita memiliki kulit sehat, lama-lama lo mau lo mau putih juga bisa kalau kulitnya awalnya sehat. Itu paradigma itu yang harus kita benar-benar message-nya harus sampai ke setiap orang gitu. Dan sebenarnya balik lagi ya, shine everywhere. Kita punya tagline shine everywhere. Campaign dari Glam Shine itu sendiri. Setiap orang bisa bersinar. Siapapun kamu, berapapun usia kamu, berapapun badan kamu, berapapun berat badan kamu, kamu bisa bersinar. Sebenarnya nggak mesti ke Korean look. Iya. Apa yang lu punya, apa yang lu percaya ya udah. Iya. Karena setiap orang punya keunikan Masing-masing, oke. Oke, kita tarik lagi sedikit. Kita berbicara tentang bahan baku. Kita pengen tahu bahan baku yang menjadi utama dari Glam Shine ini datang dari mana aja? Sebenarnya kita masih ada yang dari Lokal. luar. Oh, dari luar masih Dari ada. luar. Karena kenapa? Karena kayak salah satunya Edelweiss. Edelweiss ini di Indonesia ini kan dijaga ya, dilindungi ya. Iya, betul. Sorry, dilindungi. Jadi kita ekspor dari Eropa. Oke, kurang lebihnya dari luar negeri dengan dalam negeri berapa banyak persentasenya? Sebenarnya mohon maaf saya perlu akui memang lebih banyak dari luar. Oke. Tapi ada juga kok di Indonesia kayak Central Asiatica gitu. Masih banyak kok bahan baku yang memang kita ambil dari Indonesia gitu. Tapi memang ketika tidak memungkinkan seperti tadi Edelweiss di Indonesia dilindungi ya harus beli dong dari Eropa. Iya. Ketika Jeju Blossom kan itu hanya tumbuh di yang memang dingin kan gitu. Jadi ya harus mau nggak mau kita harus beli dari luar kayak Jeju Blossom gitu. Nah, sekarang target penjualan dari Glam Shine ini setiap tahun pasti mencetak rekor terus gitu kan. Amin. Alhamdulillahnya seperti yang disampaikan tadi. Targetnya sampai dengan tahun 2024 ini nih yang udah tinggal beberapa bulan lagi mau berapa nih? Sebenarnya kalau mau berapa, saya lebih menargetkan anak-anak saya, mitra-mitra saya. Kamu orang harus punya 1.000 reseller tiap Satu bulan. reseller, 1.000 reseller. Satu upline, satu distributor harus mencetak tiap bulannya 1.000 reseller. Oke,